Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau sendiri datang menyelamatkan kami. Engkau sendiri datang menobatkan kami. Engkau sendiri datang membaharui kami. Engkau sendiri datang memulihkan hidup kami yang kacau balau menjadi damai, putih, bersih. Bantu kami Tuhan, curahkan rahmat itu kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, dalam kitab Nabi Yesaya, hari ini Nabi Yesaya membangkitkan harapan bangsa Israel. Kitab Nabi Yesaya ditulis ketika bangsa Israel justru dalam pembuangan. Sekali lagi, justru dalam pembuangan. Dan Nabi Yesaya melukiskan bahwa beberapa kali mereka dibuang, disingkirkan ke Babilonia, ke Assyria, ke Mesir. Dan Palestina, Israel dihancur leburkan. Berulang kali. Dan itu membuat bangsa Israel menjadi runtuh moralnya. Runtuh semangatnya. Seperti hopeless. Dan Nabi saya membangkitkan semangat itu. Bangkit, berserulah, Tuhan datang. Tidak ada lagi perbudakan. Pengalaman Mesir di mana mereka diperbudak. Tidak lagi. Tuhan datang. Disinilah kita melihat bahwa nubuat Nabi Yesaya itu sangat luar biasa. Nubuat akan ada seorang dari padang gurun berseru-seru, bertobatlah, ratakan jalan bagi Tuhan. Ya, tanah yang berlobang diratakan. Gunung diratakan, ya. Dan itulah nubuat tentang Yohanes Pembaptis. Ya. Tidak hanya itu, ribuan tahun sebelumnya juga dalam kitab yang sama, Yesaya mengatakan akan ada seorang gembala yang menggembalakan domba dengan penuh kasih sayang, yang menyelamatkan kita dari dosa, dan itu Yesus. Jadi saudara, ketika seseorang dinubuatkan, itu berarti orang itu adalah orang yang hebat. Orang yang luar biasa, orang yang dikatakan penyelamat. Maka dikatakan Tuhan sendiri akan datang. Ya. Jadi saudaraku terkasih, sabda Yesaya ini mengingatkan kita, membangkitkan semangat kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita hancur sebagai pribadi atau sebagai keluarga, berantakan keluarga kita dengan problem yang seringkali tidak kita mengerti, tak pahami. Tuhan mengatakan bangkit, bangun, berserulah. Tuhan sudah datang. Tuhan sudah datang, Tuhan sendiri yang datang menyelamatkan kita. Coba lihat referen dalam Mazmur tanggapan itu. Ya, dalam Mazmur tanggapan itu, Tuhan sendiri datang menyelamatkan. Nah, maka saudaraku terkasih, dalam masa Advent ini kita harus memiliki kerinduan yang dalam bahwa Tuhan datang dalam pribadiku. Ada kerinduan ketika orang rindu, maka Tuhan merasakan kerinduan itu. Maka kalau kita perhatikan kitab suci, bagaimana beberapa kali orang yang rindu untuk disembuhkan. Wanita yang 38 tahun menderita pendarahan. Asalku jamah saja jumbai jubah, maka aku akan sembuh. Dan daya dalam diri Yesus mengalir dan menyembuhkan. Asal engkau bersabda saja, maka hambamu akan sembuh. Saudara, iman harapan yang seperti ini yang kita butuhkan dalam masa Advent ini. Maka saudaraku terkasih, mari kita semua yang remuk redam hatinya ini, kita lihat Tuhan yang sungguh-sungguh saya katakan datang menyelamatkan kita. Bahkan satu orang pun, dikatakan Yesus dalam Injil, dari 100 orang satu domba pun dicari oleh gembala. Dan itu Yesus mencari domba yang hilang, dan itu Anda dan itu saya dan Anda. Tuhan datang, maka rindukan Tuhan, datanglah, tobatkan aku.
Pertobatan itu bukan hanya pertobatan di pikiran kita mengerti, kita memahami. Pertobatan itu bukan hanya di perasaan. Pertobatan itu bukan hanya di jiwa, tetapi seluruh seperti dijungkir balikan. Ya, supaya kita tidak bersandar hanya kepada materi, kepada orang lain, kepada siapapun, bahkan kepada pastor sekalipun, tapi hanya kepada Tuhan. Maka saudaraku terkasih, ketika kita mengalami kerinduan kebekuan dan seperti rindu, seperti mendambakan, seperti bergairah, seperti gelisah, coba kita sebut nama Yesus. Yesus, aku rindu kepadamu. Datanglah, tobatkan hatiku, tobatkan hidupku, tobatkan ragaku, tobatkan pikiranku. Sucikan pikiranku, badanku, seluruh ragaku. Supaya hanya Engkau saja. Jadi ketika ada kegelisahan, ada kecemasan, ada ketakutan, ada apapun, Tuhan, ya, Engkaulah. Kembalikan lagi. Jadi setiap kali kita mengalami problem kehidupan, perasaan gelisah batin kita sebut nama Yesus. Namanya patut dimuliakan, nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama dan kuasa Yesus Kristus. Ya, jadi ketika ada pikiran, ketika ada perasaan, ketika ada kegelisahan hati, panggil nama Yesus. Yesus dalam hati dengan penuh keyakinan. Maka seperti wanita yang menderita 38 tahun, asal ku jamah saja jumbai jubah Yesus, aku akan sembuh. Asal ku sebut nama Yesus saja, aku akan kuat, tabah, dan mampu mengatasi segala sesuatu. Sekali lagi, asal ku sebut nama Yesus. Maka Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus atau mengatakan doa itu adalah ungkapan hati. Katakan doa aspirasi, doa kerinduan. Beato Yohanes Samsoni, ya, dari God. Semoga saudaraku terkasih, hari-hari ini, ya, daraskan, sebut nama Yesus. Yesus sang penyelamat, Yesus sang penebus. Kuhancurkan segala dosa-dosa. Datanglah, tobatkan hatiku, mulutku, pikiranku, perasaanku, supaya aku gembira sekali, bersuka cita. Jadi bersuka cita, harapan. Jadi kita tidak, meskipun kita gembira tahu, tapi kita punya kegembiraan. Karena kegembiraan joy, katakanlah kegembiraan itu joy. Ya, joy itu adalah bukan karena berdasarkan situasi kondisi tertentu, tapi joy itu karena Tuhan sudah hadir. Ya. Dan itu yang memberikan harapan, dan itu yang memberikan kerinduan, dan itu yang memberikan kekuatan kepada kita untuk hidup. Tuhan hadir. Ya. Seperti kemarin saya katakan, di padang rumput, di padang belantara akan mengalir air yang membual. Dari sana gitu, luar biasa. Artinya padang gurun, artinya meskipun kita mengalami duka cita, mengalami kesulitan, mengalami problem yang tak terkirakan dan tak terlukiskan, akan mengalir aliran darah. Bukan aliran darah, aliran air yang meluap-luap, yang keluar dari bait Allah. Seperti kitab Nabi Yeskiel, mengalir ke barat, mengalir ke timur, mengalir ke utara dan ke selatan. Itulah. Mari, saudara, penyelamat kita datang, Tuhan Yesus datang, sambutlah dia dengan hati penuh sukacita. Meski kita berdosa, meski kita lemah, meski kita rapuh, meski kita punya problem hidup, penderitaan apapun, jangan takut. Tuhan hadir di dalam hidup kita. Mari kita hidup dalam hadirat Tuhan dan menyebut nama Yesus. Namamu Yesus, sungguh agung, mulia, kuasa. Tuhan berserta Anda. Tuhan hidup dengan hidup Anda. Berkati atas Anda semua, atas kita semua. Terutama yang sakit, yang menderita, yang merasa hopeless, dikuatkan dan teguhkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.